Pada kesempatan pagi hari yang baik ini, kita Polres Kota Baru akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan yang telah dilakukan oleh Polres Kota Baru beserta jajaran, yaitu terkait pencurian dengan kekerasan, di mana korbannya seorang ibu-ibu, kemudian kerugiannya pada saat itu adalah sebanyak 100 gram emas, di mana korban waktu itu dilakukan penyekapan, kemudian diikat, kemudian kita ungkap setelah seminggu. Setelah 4 hari kita melakukan pengungkapan. Dari hasil pengungkapan itu kemudian kita kembangkan, ternyata tersangkanya itu ada 2 orang, yaitu yang pertama Ibu K, yang kedua SP, di mana kedua tersangka ini masih punya hubungan kerabat dengan korban. Jadi motifnya mereka adalah keinginan, selain mereka ingin balas dendam menurut keterangannya, juga mereka ingin memiliki dari gelang emas yang seberat 100 gram itu. Dari hasil mereka melakukan pencurian, kemudian mereka lebur emasnya, dan didapatlah bukti-bukti yang mereka lebur. Ini sisanya. Ya, sisanya sebagian sudah ada yang dibelanjakan, kemudian sudah ada yang dijual. Jadi untuk sementara yang kita berhasil kita amankan barang buktinya itu 87 uang, ya, 87 rupiah, 87 juta. Kemudian emas ini, jadi gelangnya setelah dilebur, ini sisanya 4,830. Jadi gelangnya dilebur, kemudian dijadikan emas batangan. Nah, ini hasil dari mereka jual sebagian, kemudian mereka membeli barang-barang, juga mereka juga membagi uangnya. Untuk pasalnya kita kenakan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Kondisi korban pada saat ditemukan, pertama kali ditemukan oleh warga, ya, itu dalam keadaan terikat, kemudian dalam keadaan luka-luka, lebam-lebam. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti setiap kejahatan itu meninggalkan jejak dan meninggalkan bukti. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Sehingga proses pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu biasanya dimulai dari TKP. Makanya kenapa pada saat ada TKP kejadian kejahatan, polisi menyatakan status quo, tidak boleh siapapun masuk. Karena apa? Jangan sampai TKP rusak. Kalau TKP rusak, kesulitan kita melakukan pengungkapan. Contohnya, misalkan ada jejak sepatu, begitu dan masuk datang, jejak sepatu jadi banyak. Nah, itu jadi bukan karena ingin menutupi suatu kasus atau apa. Biasanya pada saat setelah kejadian itu langsung status quo. Polisi yang pertama kali itu tentu saja bukan hanya dari anggota reskrim, tapi mungkin dari anggota patroli atau Babin Kamtibmas misalnya, maka mereka mengetahui pasti dia buat status quo agar nanti Satreskrim minimal dari tim IDEN melakukan identifikasi terkait dengan olah TKP. Jadi para pelaku ini pada saat melakukan itu dengan menutup pakai helm dan pakai cadar, sehingga sebenarnya korban ini tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Gitu. Suaminya dan suami korban ada? Karena pada saat itu masih korban sendiri karena suaminya sedang bekerja.
Jadi pada saat mereka melakukan aksinya, mereka tidak pernah mengeluarkan suara. Jadi kalau yang namanya pencurian dengan kekerasan tentu saja sudah ada niat ya. Niat untuk melakukan kejahatan itu. Itu malam atau tetangganya malam dan tetangganya Di pagi hari. Oh, pagi. Setengah 8 pagi. Dan ini kan aksinya kalau dibilang aksi nekat ya, karena setengah pagi ini kan orang sudah melihat ya. Iya. Tapi karena korbannya sendiri dilumpuhkan, ya mungkin berpikiran para pelaku ini aksinya tidak akan ketahuan. Pada saat para pelaku ini akan melakukan aksinya, mereka menunggu tempat itu dalam keadaan sepi. Pada saat suami korban berangkat kerja dan pada saat anaknya mengajar. Usianya sekitar berapa dan? Usianya korban dan? Usianya korban 57 tahun. TKP tepatnya di mana dan? Ya. Di daerah jalan ini, Jalan Swarga Desa Serongga, Pelumpang Gili, Kabupaten Kota Baru. Jadi mereka ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka membantu juga saat ditemukan pemadam. ya, ikut membantu, ikut ya simpati. Ya. Ini dua orang tersangka ini kegiatannya apa dan sebelumnya dan? Kegiatannya sehari-hari mereka ini ya, jual nasi kuning dan bekerjanya ya serabutan seperti itu. Maksudnya nggak ada latar belakang kejahatan apa? Enggak ada. Oh, ya. Jadi tentu saja pada saat proses mereka melakukan aksinya masing-masing mempunyai perannya masing-masing. Tapi mereka dengan menutup kepala, berbagai penutup kepala sehingga korban sendiri tidak mengetahui siapa. Sehingga pada saat datang langsung direkap, langsung diikat, kemudian Tali sudah disiapkan. sudah disiapkan. Sampai bawa tali sendiri ya. Ya, bawa tali dari rumah. Ini saat melakukan aksi mereka berdua langsung kan? Ya, langsung berdua. Kan izin apa? Itu kan dia dari makanan tuh apa ada perlawanan? Pada saat proses penangkapan, pelaku berusaha melarikan diri. Ya tentu saja kita lakukan upaya tindakan tegas terukur, dan perlu disampaikan bahwa proses pengungkapan ini juga selain dari jajaran Polsek Pelumpang Hilir juga di backup dari Macan Bamega Polres Kota Baru. Terakhir dan ini kedua tersangka ini apakah masing-masing sudah berkeluarga atau gimana Pak? Dan Sudah berkeluarga. Lihat itu Pak. Aduh.